Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan punten Bobotoh, ini melebihi waktu ngabuburit gitu ya, atau sudah waktunya berbuka karena ada satu dan lain halnya yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, apalagi sekarang sudah banyak yang mulai mudik gitu ya. Ya buat teman-teman Bobotoh juga yang mudik ke kampung halamannya atau kemanapun itu, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Salam untuk Baraya dan keluarga di kampung halaman. Dan ini juga mungkin sebetulnya teman-teman kita lagi nunggu-nunggu kiriman paket gitu ya, kiriman jersey dari Persib Bandung untuk kita bagikan ke teman-teman Bobotoh. Jadi sampai dengan hari ini, harusnya katanya hari ini sampai, tapi belum sampai teman-teman. Jadi ada satu THR buat teman-teman nanti, jersey Persib gitu yang sudah kita siapkan atau sediakan gitu ya, namun belum datang. Mudah-mudahan besok lah insya Allah ya sudah datang teman-teman. Jadi bisa segera kita packing dan kita kirimkan ke teman-teman Bobotoh. Gimana caranya? Gampil ya, mah nggak usah kuis-kuisan gitu ya, nggak usah tebak skor, udah selesai untuk pekan ke-25 ini. Jadi ya nantilah kita pikirkan bagaimana caranya ngasih ke teman-teman Bobotoh, yang penting tidak menyusahkan gitu ya. Nah ini juga karena biar tidak terlalu malam, kita ada beberapa pembahasan yang memang lebih kita fokuskan kepada pertanyaan dari teman-teman Bobotoh saja, karena di sini masih numpuk pertanyaannya. Takutnya nanti keburu mudik, keburu kita tidak tidak memberikan berita lagi dalam beberapa waktu gitu ya. Nah ini takut handel gitu ya teman-teman. Jadi kita coba bacakan satu persatu pertanyaannya. Namun sebelumnya ini juga ada satu pesan dari Boyan Hodak yang memang rahasia untuk Persib Bandung, dari Persib Bandung untuk tim lain yang ingin mengalahkan Borneo, termasuk ya mungkin tim-tim pesaing yang akan beranjak masuk ke zona atas gitu ya, atau ya setidaknya untuk saingan Borneo FC lah ke depannya. Tips dari Boyan Hodak untuk setidaknya menahan Borneo FC ini hanya memainkan beberapa pressing ketat katanya, kan kalau Borneo ini motor serangannya ada di Peralta dan juga ada di Villa katanya. Nah ini dua pemain ini sangat gagal kalau hanya man to man marking saja. Nah ini tidak disarankan oleh Boyan Hodak, yang mana setiap klub yang ingin mengalahkan Borneo atau yang ingin berhadapan dengan Borneo, yang pengen hasilnya maksimal gitu ya, perketat kedua pemain ini saja dan lakukan itu terus-menerus sepanjang pertandingan. Ya biarin pemain itu capek gitu ya, dan juga ya jangan melakukan man to man marking. Kalau bisa ya dua atau siapapun yang terdekat dari mereka wajib menutup pergerakannya, dan ini sudah dilakukan Boyan Hodak katanya kemarin malam, yang mana kan ada beberapa pemain yang memang mendekat langsung ditutup. Kalau siapapun itu gitu ya, nggak harus di posisi itu, siapapun yang terdekat dari Peralta dan juga dari Villa ini wajib menutup pergerakan mereka. Hasilnya babak pertama sama sekali hampir minim peluang untuk Borneo FC gitu ya. Nah ini juga di babak kedua memang Boyan Hodak akui ada sedikit perubahan strategi gitu ya, karena mereka juga sudah memperbaiki permainannya di babak kedua, jadi ya memang agak sedikit berbeda. Namun ya kita syukurilah hasil kemarin draw 1-1 ini sudah jauh lebih baik daripada tidak dapat poin sama sekali gitu ya. Namun ya inilah bocoran sebelum lebaran gitu ya, sebelum libur panjang, yang mana Boyan Hodak membocorkan satu tips gitu ya untuk tim-tim yang akan berhadapan dengan Borneo FC. Ya ini juga dengan kata lain, Cywar
paling positif dari Boyan Hodak. Kenapa teman-teman? Biar banyak tim-tim yang ngalahin Borneo FC, sehingga kan Borneo FC poinnya tertinggal gitu ya, atau stuck gitu, tidak bisa nyusul Persib Bandung. Ya betul gitu ya, ini saya sangat setuju strategi cerdas dari Boyan Hodak. Jadi bukan hanya Persib saja yang harus berjuang, tapi Boyan Hodak menggunakan otaknya gitu ya, yang mana tidak kepikiran sama sekali oleh kita. Ya ngapain Boyan Hodak gitu ya ngajarin tim lain tips untuk mengalahkan atau minimal tips untuk menahan imbang Borneo. Ya salah satunya ya untuk mencegah tidak mengejar poinnya dengan Persib Bandung gitu teman-teman. Good lah untuk Boyan Hodak gitu ya. Baik, ini pertanyaan pertama teman-teman yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Kang, jadina kumaha eta anu kolaborasi jeung pihak Inggris teh, kabarna jadi atawa henteu? Kolaborasi yang mana? Oh, untuk yang brand ini ya, kaos gitu ya, itu jadi teman-teman, sudah jadi, katanya sudah fix, tapi untuk produknya belum bisa di-share dulu, jadi nunggu ya nantilah untuk Persib official saja gitu ya yang memposting, karena mungkin itu ada perjanjian dulu dengan Weekend Offender-nya. Jadi kemarin kan brand dari Weekend Offender adalah brand yang terbaru untuk kolaborasi dengan Persib Bandung, makanya namanya kolaborasi katanya gitu ya, kolaborasi dengan Persib. Nah ini sebetulnya juga ya itu mah pilihan masing-masing individu gitu ya. Kemarin juga kan banyak beberapa teman-teman yang komen, ya mungkin sepak bola ini kan bukan hanya yang beragama Muslim, katanya Islam, jadi kalau ada isu-isu mengenai Islam ya tidak bisa disamaratakan. Mungkin banyak juga yang non-Muslim katanya yang memang suka Persib, jadi ya hak mereka untuk membeli brandnya. Ya nggak apa-apa, justru kita mah hanya ngasih tahu gitu ya, bukan melarang ya teman-teman. Kita hanya kasih tahu apapun yang ada di Persib Bandung gitu ya. Bahkan beberapa sponsor yang katakanlah mau mengakhiri kontraknya, ya kita juga kasih tahu. Ada kemarin GoPay waktu sebelum masuk kita kasih tahu kurang lebih 3 minggu sebelumnya akan ada satu sponsor yang masuk, kita bilang kan gitu ya, inisialnya G gitu. Nah ini mungkin teman-teman ya akhirnya terungkap 3 minggu kemudian. Jadi hal-hal seperti ini tuh wajar teman-teman, karena kita juga ingin memberikan satu komprehensif gitu ya, berita yang memang ya teman-teman harus tahu gitu ya. Ada sisi negatif, ada sisi positif, ada juga yang memang kabar yang harus teman-teman tahu sebelum memutuskan sesuatu. Itulah fungsinya literasi teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk kolaborasi ini memang sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh Persib Bandung. Dari kalau yang brand lokal mah kan ada dari musisi juga ya, ada DT09, ada Coil juga, dan beberapa brand yang lainnya, Mischief juga. Nah ini terakhir ada Weekend Offender ya gitu ya, salah satu brand lifestyle dari Inggris katanya teman-teman gitu ya. Namun sekali lagi ini sebetulnya manajemen Persib Bandung di bawah Kang Adit ini ingin membangun satu piramida bisnis katanya, yang memang tidak hanya di atas lapangan saja yang ingin dikenalnya gitu ya. Jadi Persib tidak hanya ingin dikenal melalui permainan yang cantik, yang bagus katanya dari pemain-pemainnya gitu ya, namun dari di luar lapangannya juga ingin dikenal teman-teman. Jadi katakanlah gini, kalau di dalam lapangan itu kan ada pemain-pemain kayak Kurzawa gitu, siapa sih yang nggak kenal Kurzawa misalkan gitu ya di Eropa. Lalu juga Persib sudah bermain di Asia, meningkatkan market value dan lain sebagainya gitu ya, untuk menaikkan branding Persib Bandung berhasil gitu ya. Jadi minimal di Asia Tenggara kita sudah terkenal gitu ya, sudah pada tahu, kita masuk ke pasar Asia gitu ya. Nah ini ingin menggait di luar lapangannya, kayak itu tadi kolaborasi dengan brand lifestyle gitu ya. Lalu juga ya di sekitaran Stadion GBLA juga sudah memperbaiki ruang ganti pemain, jadi lebih bisa untuk nongkrong, ada jacuzzinya gitu ya. Lalu ada tempat game gitu ya, walaupun tidak besar tapi ya lumayan. Lalu juga ada beberapa fasilitas yang lainnya biar pemain juga lebih madep katanya, lebih betah gitu ya, berlama-lama di stadion, bisa nongkrong dulu sepulang latihan atau ya dalam waktu-waktu lenggang gitu ya. Jadi ini memang menaikkan value dari pemain sendiri. Lalu yang terakhir, piramida paling atasnya adalah Persib Bandung kan ingin setidaknya membuat satu museum katanya. Jadi museum ini biar nantinya bisa
ada tur stadium tour katanya. Nah, ini puncak piramidanya itu Persib dalam jangka waktu dekat ingin melakukan stadium tour katanya, yang mana di situ nanti bisa mengunjungi ruang ganti pemain, ada juga nanti ada museumnya gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi satu persatu katanya biar lebih modern lagi ya. Ini juga kita doakan yang terbaik saja gitu ya untuk manajemen Persib Bandung saat ini. Ini mah harusnya Kang Aditya sih yang yang spill-nya gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Untuk Bobotoh mah biar lebih banyak tahu, lebih asik gitu ya. Jadi yang positif mengenai Persib Bandung mah insya Allah bermanfaat teman-teman. Itu mungkin sedikit penjelasannya. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, Persib main dari Iraha Kang. Persib main lagi itu bulan Januari, Februari, Maret, April tanggal 5 kalau nggak salah away menghadapi Semen Padang teman-teman gitu ya. Iya, Semen Padang tanggal 5 April. Jadi untuk Persib Bandung ini memang sekarang sedang diliburkan katanya kurang lebih 1 minggu atau ya kemungkinan sampai Lebaran gitu ya, H-4 Lebaran kemungkinan, atau sebelum tanggal 28-an lah sudah harus bergabung di latihan lagi. Jadi pemain juga ya tidak bisa kemana-mana gitu ya. Kalaupun memang mudik ya mungkin tidak terlalu jauh dan dikasih program latihan mandiri teman-teman. Nah, ini memang kalau untuk jadwal Persib juga kita agak sedikit dak-dikduk, ternyata ada 9 laga di depan, 4 laga itu dimainkan di kandang dan 5 laga di tandang. 5 laga di tandang ini luar biasa susah semua teman-teman, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi kita panjatkan doa saja gitu ya dan dukung secara positif. Kalau laga kandang otomatis mau tidak mau harus kita sapu bersih dengan 3 poin semuanya, walaupun di situ kita akan menghadapi Bali United dan juga ada Arema FC gitu ya di laga kandang di GBLA. Ya mudah-mudahan lah. Yang satu lagi juga ada PSIM dan juga Persijap yang pernah mengalahkan kita di putaran pertama. Jadi kan kita hanya kalah 3 kali gitu ya, oleh Persijap, oleh Persita dan juga oleh Malut United. Jadi Persijap ya mudah-mudahan lah kalau di kandang di sini mah insya Allah kita menang ya. Jadi 4 laga kandang insya Allah kita sapu bersih. 5 laga tandang ini yang menjadi satu kekhawatiran kita yang realistis teman-teman, walaupun sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi di situ juga kita akan menghadapi Semen Padang yang berjuang dari ingin lepas dari zona degradasi gitu ya, dan ini sangat palaur teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua juga ada Bayangkara FC di putaran kedua ini luar biasa teman-teman, dengan masuknya pemain-pemain baru, pemain pinjaman, ini merubah total untuk skuad Bayangkara FC. Ini juga sangat diwaspadai. Lalu ada Persija juga, ini saingan kita juara yang pasti bebeakan gitu ya. Pokoknya sabubukna menghadapi Persija. Lalu juga laga tandang yang lainnya juga ada PSM Makassar. Ini juga teman-teman luar biasa gitu ya. Ini beberapa laga tandang kita ini berat-berat semua. Jadi Boyan Hodak juga menekankan bahwa setiap laga adalah final, adalah betul gitu ya. Makanya kita banyak-banyak berdoa sajalah setelah Lebaran nanti ya teman-teman. Mudah-mudahan ya semuanya dikasih kelancaran saja gitu. Mungkin teman-teman, mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.